Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Setio Widiasari dengan NIM 220407502018, nomor urut absen 3, akan memaparkan materi seputar UKS. Selamat menonton. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828 Menkes SK 9/2008, usaha kesehatan sekolah atau UKS adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat. Selanjutnya, membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di lingkungan sekolah. Adapun tujuan dari UKS atau usaha kesehatan sekolah adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan dan membina, membimbing, menghayati, menyenangi, dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun arti lambang UKS, yang pertama, tulisan UKS yang ditulis secara vertikal dan horizontal menggambarkan bahwa UKS dilaksanakan mulai dari TK, RA sampai SLTA, MA, serta dilaksanakan secara berjenjang dari sekolah madrasah sampai pusat secara terkoordinasi baik antara sekolah dengan tim pembina UKS di bawahnya dengan yang di atasnya maupun antar sesama tim pembina UKS yang sejajar. Segitiga sama sisi menggambarkan 3 pokok program UKS. Yang pertama, 1. Pendidikan kesehatan, kedua, pelayanan kesehatan, dan yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Lingkaran menggambarkan bahwa program UKS dilakukan secara terpadu oleh seluruh sektor terkait. Adapun sejarah UKS, usaha kesehatan sekolah, sudah dirintis sejak tahun 1956 melalui proyek di Jakarta dan Bekasi yang merupakan bentuk kerjasama antar Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Dalam Negeri. Ada 2 bentuk proyek yang dilaksanakan oleh UKS, yaitu UKS Pedesaan di Bekasi dan UKS Perkotaan di Jakarta. Kemudian pada tahun 1970 dibentuk panitia bersama UKS yang terdiri dari Departemen Kesehatan serta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perkembangan dan pemanfaatan UKS sangat dibutuhkan pada saat itu, sehingga programnya ditingkatkan dengan membentuk kelompok kerja UKS. Di tahun 1982, Piagam Kerjasama tentang Pembinaan Kesehatan Anak dan Perguruan Agama Islam telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 2 tahun kemudian, guna memperkuat pembinaan UKS, maka diterbitkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri antar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Seiring dengan perubahan sistem pemerintahan, maka dilakukan penyempurnaan SKB 4 Menteri pada tahun 2003. Sejak saat itu, SK 4 Menteri menjadi landasan utama penyelenggaraan program UKS. Adapun dasar hukum atau undang-undang tentang UKS, yaitu dikutip dari buku yang berjudul Tata Kelola UKS di Sekolah, dasar yang diterbitkan oleh Direktorat Sekolah Dasar, Dasar Hukum, Pengembangan Panduan dan Tata Kelola di UKS. Sekolah merujuk pada 1. Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun
92 Pasal 45 tentang Kesehatan Sekolah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, SKB 4 Menteri Nomor 0408A U84319 Menkes SKB 1984/74 tahun 1984 dan Nomor 60 tahun 1984 tentang pokok kebijakan pembinaan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau UKS yang diperbaharui menjadi Nomor 6 XPB 2014, Nomor 73 tahun 2014, Nomor 41 tahun 2014 dan Nomor 81 2014 SK 4 Menteri Nomor 2 PSKB 2003 Nomor 1800 Menkes 1000 SK 2003 tahun 2003 tentang Tim Pembinaan UKS Pusat, Permenkot PMK Nomor 1 tahun 2018 tentang RAN Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Permenkes 25 2014 tahun Upaya Kesehatan Anak. Adapun tujuan atau sasaran dari UKS atau Unit Kesehatan Sekolah adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan siswa dan masyarakat sekolah melalui pendidikan, promosi kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Ada beberapa alasan mengapa UKS diperlukan di lingkungan sekolah, antara lain meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang kesehatan. UKS membantu meningkatkan kesadaran siswa tentang kesehatan dan pentingnya menjaga kesehatan. Hal ini dapat membantu siswa untuk memahami bagaimana menjaga kesehatan secara umum, termasuk dalam gaya hidup sehat, pola makan sehat, dan olahraga teratur. Mencegah dan mengendalikan penyakit. UKS juga dapat membantu mencegah dan mengendalikan penyakit di lingkungan sekolah melalui pelayanan kesehatan dan pengawasan kesehatan. UKS Satukan langkah menggapai cita, usaha kesehatan sekolah, kebersihan diri dan lingkungan dijaga, buang segala sampah pada tempatnya, berolahraga dengan teratur, berbadan sehat dan berbudi luhur, dengan menatap masa depan bangsa, galakkan UKS sepanjang masa. Di program UKS jadilah dasar pendidikan kesehatan dilaksanakan, pelayanan kesehatan kita terapkan, lingkungan sekolah sehat ayo diwujudkan. UKS tumbuhkan siswa cerdas kuat, berjiwa tangguh berjaya hidup sehat, sikap hormat pada guru dan orang tua, beriman dan cinta sesama kita. Dengan demikian, UKS sangat penting untuk kesehatan, kesejahteraan, dan masyarakat sekolah keseluruhan. Dengan adanya UKS, siswa dapat belajar dengan lebih baik dan berkembang secara optimal, secara aman. Adapun ruang lingkup program UKS yaitu sebagai berikut. Ruang lingkup UKS atau ruang lingkup yang tercermin dalam 3 program usaha kesehatan sekolah atau trias UKS yaitu sebagai berikut. A. Penyelenggaraan pendidikan kesehatan. 1. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk senantiasa berperilaku hidup sehat. Kedua, penanaman perilaku kebiasaan hidup sehat
dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar. Yang ketiga, pelatihan dan penanaman pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. B. Penyelenggaraan kesehatan di sekolah. 1. Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR. Kedua, pemeriksaan jejaring kesehatan peserta didik. Ketiga, pemeriksaan berkala. Keempat, pengobatan ringan dan P3K maupun P3P, pencegahan penyakit, imunisasi, PNS, HBS, pendidikan cakap hidup sehat atau life skill education. Selanjutnya, penyuluhan kesehatan dan konseling. Selanjutnya, usaha kesehatan gigi sekolah. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan tentang keadaan penyakit dan status gizi dan hal lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, rujukan kesehatan ke puskesmas, pengukuran tingkat kesegaran jasmani. Dan yang C, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat baik fisik, mental, sosial maupun lingkungan. 1. Pelaksanaan 7K, kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan. Selanjutnya, pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas rokok. Adapun ruang lingkup pembinaan dan pengembangan UKS yaitu 1. Pendidikan kesehatan. Kedua, pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemeliharaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Yang keempat, ketenagaan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang keenam, penelitian dan pengembangan. Yang ketujuh, manajemen atau organisasi. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi. Adapun saya menarik kesimpulan dari materi UKS ini adalah UKS atau kesehatan sekolah adalah salah satu upaya pembina mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dapat dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah. Hidup sehat seperti yang didefinisikan oleh Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, World Health Organization atau WHO adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, sedangkan kesehatan jiwa adalah keadaan yang memungkinkan perkembangan fisik, mental, intelektual, emosional, dan sosial yang optimal dari seseorang. Sekian materi UKS yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.